Perjuangan hakim menuntut kenaikan gaji terus berlanjut setelah melakukan audiensi dengan pimpinan DPR pagi tadi. Solidaritas Hakim Indonesia atau SHI melanjutkan audiensi bersama Kementerian Keuangan. Bagaimana jalannya audiensi di Kementerian Keuangan? Kita bergabung dengan jurnalis Insan Suwardi. Selamat sore Insan, bisa Anda gambarkan dan jelaskan bagaimana jalannya audiensi Solidaritas Hakim Indonesia yang kali ini dengan Kementerian Keuangan? Selamat sore Indra dan juga pemirsa. Memang benar aksi Solidaritas Hakim Indonesia atau SHI untuk menuntut kesejahteraan hakim ini terus berlanjut. Setelah pagi hari tadi telah melaksanakan audiensi bersama dengan jajaran pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, sore hari ini kami melihat kedatangan SHI yang sudah tiba di kantor Kementerian Keuangan yang berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, setidaknya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat sore hari tadi. Tadi kedatangan SHI langsung datang dan telah mengikuti audiensi, maksud kami sedang mengikuti audiensi yang berlangsung yang dimulai pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Artinya sudah kurang lebih sekitar 1 jam audiensi bersama SHI bersama dengan Kementerian Keuangan yang kabarnya diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi untuk melaksanakan audiensi dan mendengar keluh kesah serta aspirasi dari Solidaritas Hakim Indonesia kepada pemerintah khususnya melalui Kementerian Keuangan pada sore hari ini. Dan memang Indra, untuk pertemuan ataupun audiensi yang digelar dengan Kementerian Keuangan ini berlangsung secara tertutup sehingga kami awak media tidak bisa mengikuti jalannya audiensi. Namun tadi di awal kami sempat bertanya dengan juru bicara Solidaritas Hakim Indonesia atau SHI, Agus Adari, yang menyebutkan setidaknya ada 4 poin tuntutan utama yang ingin mereka sampaikan kepada Kementerian Keuangan terkait masalah kesejahteraan mereka, khususnya mengenai masalah gaji dan tunjangan yang dinilai tidak ada perubahan selama 12 tahun terakhir, mengingat adanya kondisi perekonomian Indonesia mengalami inflasi serta harga-harga kebutuhan yang terus mengalami peningkatan. Lalu ada juga beberapa poin seperti permintaan adanya tunjangan rumah dinas dan juga tunjangan transportasi. Mengingat untuk beberapa hakim yang memiliki pola mutasi nasional yang cukup dekat dan cukup sering, hal ini menjadi kesulitan bagi mereka lantaran selama ini untuk tunjangan rumah dinas dan juga tunjangan transportasi ini didapatkan oleh para hakim melalui subsidi silang terhadap gaji pokok dan tunjangan yang selama ini mereka dapatkan. Dan untuk mendengarkan informasi ataupun tuntutan selengkapnya, mari kita simak pernyataan dari Agus Adari selaku juru bicara SHI. Dalam kesempatan ini kita tetap fokus ya untuk menanyakan kemampuan negara ya terhadap hak keuangan hakim yang selama ini sudah 12 tahun itu tidak mengalami penyesuaian ya, sehingga nilai uang yang seharusnya itu cukup di tahun 2012 sekarang sudah kehilangan nilainya di tahun 2024. Oleh sebab itu kita tetap fokus di sini untuk menanyakan apakah ada perhatian khusus dari Kementerian Keuangan terhadap penambahan anggaran khususnya untuk kesejahteraan hakim, karena memang sejak tahun 2018 ada upaya-upaya yang sudah dilakukan, cuman sampai dengan sekarang belum ada hasil positif yang diraih ya. Oleh sebab itu kesempatan kali ini kita akan manfaatkan sebaik-baiknya. Semoga saja ya setelah hasil pertemuan ini kita bisa memperoleh jawaban dari perwakilan Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Sekjen Kemenkyu agar ini menjadi bahan kita ya untuk mempertimbangkan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Perjuangan dari para hakim untuk menuntut kesejahteraan terhadap pemerintah ini tidak terlepas dari aksi cuti massal yang dilakukan oleh sekitar lebih dari 1.300 hakim seluruh Indonesia yang berlangsung sejak 7 hingga 11 Oktober 2024. Tadi jika kita melihat bagaimana perjalanan audiensi SHI, yang mana waktu kemarin telah bertemu dengan perwakilan dari Mahkamah Agung dan pagi hari ini telah bertemu dengan jajaran pimpinan dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Jika kita melihat audiensi pada pagi hari tadi, di mana ada sekitar beberapa pimpinan DPR RI yang telah menemui SHI untuk melakukan audiensi serta mendengarkan aspirasi mereka kepada perwakilan rakyat di Senayan. Seperti ada perwakilan dari Sufmi Dasko, Adis Kadir, ada juga Cucun dan juga Saan Mustafa yang telah menerima kedatangan mereka tadi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk mendengarkan bagaimana aspirasi yang ingin mereka sampaikan terkait kesejahteraan hakim, khususnya masalah tunjangan dan juga gaji yang tidak berubah sejak 12 tahun terakhir. Apabila kita melihat dari PP nomor 94 tahun 2012, maksud kami mengenai hak keuangan dan fasilitas hakim. Jika kalau kita lihat ini memang menjadi tantangan bagi para hakim lantaran kinerja mereka untuk melakoni serta menangani perkara masyarakat yang erat
kaitannya dengan tekanan yang mereka hadapi dari berbagai pihak, serta ada beberapa poin yang mereka sampaikan kepada pemerintah untuk segera dilakukan penanganan. Beberapa tuntutan dari SHI yang disampaikan yakni adalah mengubah peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 mengenai hak keuangan dan fasilitas hakim, yang mana ini menjadi salah satu poin yang erat kaitannya dengan gaji dan juga tunjangan yang mereka terima selama ini. Lalu ada juga mendorong rancangan undang-undang mengenai jabatan hakim untuk dibicarakan atau dibawa kembali ke prolegnas DPR RI. Tidak hanya itu, poin ketiga mengenai RUU Contempt of Court ataupun penghinaan terhadap pengadilan ini diharapkan dapat segera diwujudkan, dan mereka meminta kepada pemerintah untuk memberikan jaminan mengenai keamanan dan keselamatan bagi para hakim dan juga keluarga hakim. Lantaran dalam penanganan kasus yang sering mereka alami tidak lepas dari adanya tekanan dan juga eratnya dengan ancaman yang mereka hadapi dari sejumlah pihak. Dan tentu kita akan nantikan bersama Indra dan juga pemirsa apa saja poin-poin yang mereka sepakati atau mereka bahas bersama dengan Kementerian Keuangan atas audiensi yang digelar secara tertutup pada sore hari ini. Untuk sementara demikian, Indra, kembali ke Anda di studio. Ya, Insan, kemarin mereka beraudiensi dengan MA, lalu kemudian beraudiensi pagi tadi dengan pimpinan DPR yang Anda jelaskan secara panjang lebar tadi, kemudian hari ini atau sore ini dengan Kementerian Keuangan. Apakah ada pihak dari Solidaritas Hakim Indonesia ini atau SHI ini kemudian merencanakan akan beraudiensi dengan siapa lagi besok? Karena mereka punya waktu tanggal 7 hingga tanggal 11 melakukan cuti massal ini. Ya, Indra, memang benar kalau kita melihat perjalanan audiensi dari SHI bersama dengan pemerintah untuk mewujudkan keadilan serta kesejahteraan hakim ini telah melewati beberapa audiensi dari berbagai lembaga pemerintah. Jika kita melihat kemarin setelah bertemu dengan Mahkamah Agung dan informasi terakhir dari juru bicara Mahkamah Agung, setidaknya untuk perubahan revisi terhadap PP nomor 94 tahun 2012 ini ada 3 poin sejauh ini yang sudah disepakati dengan Kementerian Keuangan mengenai masalah gaji pokok, tunjangan jabatan dan juga uang pensiun. Namun masih akan kita nantikan bersama untuk bagaimana update bersama dengan audiensi setelah dengan Kementerian Keuangan. Dan tadi memang sudah melalui dengan DPR RI dan juga pada hari ini, sore hari ini telah sedang melakukan audiensi bersama dengan Kementerian Keuangan, dan kita akan masih nantikan bersama Indra. Lantaran tadi saat kami mencoba follow up bersama dengan SHI, apa saja langkah-langkah setelah ini yang akan mereka lakukan untuk audiensi, mereka masih akan terus menunggu bagaimana respon dari pemerintah setelah melalui beberapa pihak. Kalau kita melihat dari MA sudah bertemu dengan perwakilan dengan beberapa pihak juga, dan ini masih akan menunggu follow up. Namun memang dalam informasinya, Indra, mereka tidak menutup opsi dan membuka kemungkinan apabila tuntutan yang mereka sampaikan kepada pemerintah ini tidak dilakukan tindak lanjut, mereka akan membuka citizen lawsuit atau melakukan judicial review terhadap PP nomor 94 tahun 2012 mengenai hak keuangan dan fasilitas hakim. Namun tadi Agus Sadari menyampaikan bahwa mereka masih menunggu respon dari seluruh stakeholder pemerintah lantaran mereka tidak ingin gegabah mengenai hak serta keinginan keadilan yang ingin mereka dapatkan agar tidak memberikan dampak langsung terhadap masyarakat. Untuk sementara demikian, Indra, kembali ke Anda di studio. Insan Suwardi, terima kasih atas laporan Anda langsung dari kantor Kementerian Keuangan. Kita akan tunggu bagaimana tindak lanjut dari tuntutan para hakim ini. Terima kasih, Insan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.